Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Anissa Sapitri dengan nomor induk mahasiswa atau NIM C0C019.002 akan mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Winwe Eka Putra SEMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi perpajakan yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan hasil dari presentasi saya sendiri. Baiklah, tanpa mengurangi rasa hormat saya akan langsung mempresentasikan tentang konsep dasar akuntansi perpajakan. Konsep dasar akuntansi perpajakan. Pasti kalian bertanya, apa nih akuntansi perpajakan itu? Akuntansi perpajakan itu sendiri dipakai oleh perusahaan atau lembaga pemerintahan dengan tujuan untuk mengatur besarnya pajak terutang dan berfungsi untuk mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Nah, apa itu metode kuantitatif? Metode kuantitatif dapat dikatakan sebagai suatu proses menemukan pengetahuan dengan menggunakan data berupa angka sebagai alat untuk menganalisis keterangan tentang apa yang ingin diketahui. Metode penelitian ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya, seperti contohnya laporan keuangan, jurnal. Kalau di perusahaan misalnya ya, laporan menganalisis perhitungan pajak dan lain sebagainya. Dan akuntansi perpajakan itu sendiri memiliki cara kerja yang hampir sama seperti akuntansi lainnya. Akan tetapi akuntansi memberikan hasil laporan keuangan, sedangkan akuntansi perpajakan memberikan hasil laporan pajak. Dan kesimpulan dari pengertian akuntansi tersebut, akuntansi perpajakan adalah suatu kegiatan mencatat keuangan di suatu badan usaha maupun lembaga guna mengetahui besarnya pajak yang perlu dibayar. Akuntansi perpajakan bertujuan untuk yang pertama memberikan informasi yang dibutuhkan dalam perhitungan besaran penghasilan kena pajak atau PKP serta dasar pengenaan pajak atau DPP. Yang kedua, ikut berpartisipasi membantu wajib pajak untuk menghitungkan besarnya pajak yang terutang. Yang ketiga, menilai seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan sistem self-assessment, terutama apabila sedang dalam pemeriksaan atau penyidikan pajak. Akuntansi perpajakan bukan hanya bermanfaat untuk mengetahui besaran pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, tetapi juga mempunyai fungsi lain yang cukup berperan, yaitu yang pertama, strategi. Akuntansi perpajakan memiliki fungsi untuk strategi dalam merencanakan perpajakan di masa mendatang, berdasarkan data pembayaran pajak dan sebagai bahan penilaian kinerja perusahaan dari periode sebelumnya. Yang kedua, analisis. Selain strategi, manfaat selanjutnya adalah bahan analisis guna mengetahui besaran pajak sebagai tanggungan perusahaan di masa yang akan datang agar memudahkan perusahaan ketika mengurus perpajakan. Yang ketiga, publikasi. Kemudian, akuntansi perpajakan memiliki fungsi dalam laporan keuangan ketika terdapat investor maupun keperluan publikasi yang lain. Dengan laporan pajak yang baik, perusahaan pun dapat dinilai mempunyai performa yang baik pula. Yang keempat itu adalah pembanding. Fungsi lainnya adalah sebagai dokumentasi perpajakan per tahun yang dapat dipakai sebagai perbandingan dalam memahami riwayat perkembangan keuangan perusahaan. Sebelum melakukan pencatatan akuntansi perpajakan, kita perlu memahami dulu prinsip-prinsip yang perlu kita pahami
agar perusahaan tidak melakukan kesalahan saat melakukan proses perhitungan perpajakan. Di antaranya adalah yang pertama adalah kesatuan. Prinsip kesatuan berarti perusahaan adalah satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan. Nah, dengan entitas ekonomi lain yakni pemilik perusahaan maupun lembaga lain yang secara hukum tidak mempunyai hak. Kedua itu historis. Prinsip historis mewajibkan untuk mencatat keuangan secara real, secara nyata terhadap pembiayaan suatu barang ataupun aset. Contohnya jika perusahaan membeli suatu bangunan seharga 250 juta tetapi saat proses negosiasi mendapatkan harga 200 juta, maka pencatatan adalah senilai 200 juta sesuai kesepakatan yang dibayar. Itu adalah pengungkapan penuh. Nah, agar menghasilkan akuntansi perpajakan yang akurat, yang nyata, setiap aktivitas keuangan yang dicatat wajib disajikan secara informatif serta detail. Bahkan tambahkan catatan kaki serta lampiran penting sebagai referensi. Setelah memahami prinsip-prinsip penting tersebut, diharapkan resiko kesalahan serta ketidakakuratan pencatatan data pajak dapat diminimalkan bahkan dihilangkan. Yaitu adalah klasifikasi pajak. Sebelum membahas contoh perhitungan akuntansi perpajakan, suatu perusahaan atau lembaga wajib mengetahui jenis pajak terutang. Berikut adalah cara pemungutannya. Yang pertama itu adalah pajak langsung. Pajak langsung yaitu pengenaan pajak yang didasarkan atas jumlah penghasilan. Nah, misalnya pajak gaji pegawai negeri sipil atau PNS maupun kekayaan yang dipunyai suatu perusahaan atau lembaga. Contohnya aset pribadi maupun aset daerah atau negara. Adapun jumlahnya sudah diatur dalam ketetapan undang-undang perpajakan. Pajak langsung umumnya wajib dibayar oleh wajib pajak serta tidak dapat diwakilkan maupun dibebankan pada orang atau instansi lain. Pajak tidak langsung yaitu besaran pajak pada saat terjadi suatu transaksi keuangan. Pajak semacam ini dapat diwakilkan atau dibebankan kepada orang lain. Contoh sederhana pajak tidak langsung yaitu ketika pembelian barang di pusat pembelanjaan atau mall, harga yang dibayar umumnya sudah termasuk pajak sehingga WP tidak perlu lagi membayar pajak ke pemerintah. Sejarah perkembangan akuntansi perpajakan di Indonesia dalam beberapa waktu, yaitu pada masa penjajahan Belanda setelah merdeka sampai tahun 1979 sampai tahun 1983 dan 1983 sampai sekarang. Peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan seperti sejarah perpajakan di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Sistem perpajakan menekankan fungsi pada pemasukan keuangan untuk kerajaan Belanda. Jumlah pajak terutang sebetulnya ditentukan oleh pajak yang memiliki otoritas sangat besar. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan dalam perpajakan sangat lemah. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1967, diperkenalkan sistem pemungutan pajak yang dikenal sistem menghitung pajak sendiri atau MPS dan menghitung pajak orang lain atau MPO. Dengan Undang-Undang Nomor 867 JO, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1967, sistem pemungutan pajak dalam cara yang baru ini termasuk sistem penilaian sendiri melalui Impres Nomor 6 Tahun 1967 yang dikenal dengan Paket 27 Maret 1967 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 108 atau KMK atau 077 atau 79 WP diberikan keringanan dalam penetapan pajak apabila yang bersangkutan menggunakan laporan pemeriksaan akuntan publik. Laporan keuangan yang dibuat
oleh akuntan publik tidak dibenarkan untuk dikoreksi kecuali jika laporan tersebut ternyata tidak benar. Peraturan baru ini membatasi aplikasi perpajakan dalam menetapkan jumlah pajak yang harus diterapkan oleh WP. Dengan demikian, peranan akuntansi atau pembukuan semakin meningkat dalam perpajakan. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan yang pertama itu relevan. Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan penggunaan untuk proses pengembalian keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat memengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Yang kedua, dapat dipahami. Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsi memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar. Yaitu yang ketiga, dapat dibandingkan. Pengguna laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Yang keempat, keandalan agar bermanfaat. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus andal. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang wajar diharapkan dapat disajikan. Agar informasi dapat diandalkan, informasi harus memenuhi yang pertama, penyajian yang jujur. Dilihat dari pernyataan bahwa informasi yang dihasilkan dapat dipercaya dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, laporan keuangan substansial, artinya informasi yang ada dalam laporan keuangan harus disampaikan sesuai transaksi dan peristiwa lainnya dengan substansial dengan realitas ekonomi. Yang ketiga, laporan keuangan sebagai pertimbangan sehat, artinya informasi yang disajikan harus berguna dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Yang keempat, netralitas harus diarahkan kepada kebutuhan umum pemakai dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Akun akuntansi perpajakan 1. Neraca. A. Sisi aset pajak dibayar di muka PPh 22, 23, 24, 25, 28. A. PPh atas hak atas tanah dan bangunan pajak masukan. B. Sisi kewajiban utang pajak PPh 21, 23, 26, 29. Pajak keluaran. 2. Laporan laba rugi. A. Beban pajak penghasilan. B. PPB. C. Pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. D. Bea materai yang dicatat sebagai beban operasional. Contoh perhitungan akuntansi perpajakan, rumus PKP dikali 25% adalah PPh badan. PPh badan dikurang PPh pasal 23 sama dengan pajak terutang. Contoh kasus perhitungan, PT ABC menerima penghasilan kotor senilai 100 miliar, lalu diketahui besaran PPh senilai 5 miliar, PPh pasal 23 senilai 3 miliar dan pengeluaran senilai 40 miliar. Cara mengetahui jumlah PKP perusahaan adalah dengan mengikuti rumus berikut ini. Yang pertama, penghasilan kotor dikurang pengeluaran sama dengan PKP. Perusahaan 100 miliar dikurang 40 miliar sama dengan 60 miliar. Dengan demikian cara menghitung pajak terutang PT ABC yaitu 60 miliar dikali 25% adalah 15 miliar, maka besaran jumlah pajak yang wajib dibayarkan PT ABC senilai 15 miliar dikurang 5 miliar
dikurang 3 miliar sama dengan 7 juta. Kesimpulannya, akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah bisnis atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus diumumkan. Dalam dunia akuntansi sebenarnya bukan istilah yang resmi. Istilah yang lebih tepat sebenarnya adalah istilah pembukuan atau pencatatan. Tetapi karena sistem pajak yang ditetapkan pemerintah saat ini, sebuah lembaga atau badan usaha yang diharuskan untuk menerapkan sistem akuntansi. Baiklah, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya mohon maaf, saya tutupkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.